1, 2, 3, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auda Elian Syala, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Musirawas. Di sini saya akan menyampaikan laporan akhir K2N yang berjudul Tata Kelola Pemerintahan Desa Sumberjaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian puji syukur atas berkah rahmat Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyampaikan laporan hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam marilah kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pembimbing lapangan Bapak Okma Yendi, dan yang terhormat teman-teman semua seperjuangan. Baiklah, di sini saya langsung akan menyampaikan materi mengenai tata kelola pemerintahan desa Sumberjaya. Yang pertama itu gambaran umum. Di sini desa Sumberjaya merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musirawas, yang berbatasan di sebelah utara Desa Paduraksa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sri Mulyo. Selanjutnya di wilayah sebelah timur Kelurahan Sumberharta dan wilayah sebelah barat Desa Paduraksa. Desa Sumberjaya memiliki penduduk yang total ada 924 jiwa. Yang mana di sana penduduk memiliki banyak lahan pertanian. Di sana dominan mata pencarian atau pekerjaan pertanian, dan ada juga yang sebagai pengusaha ataupun bekerja di lingkungan pemerintahan. Langsung saja kita ke inti permasalahan, yaitu di sini saya akan membahas dan fokus pada bagaimana pengelolaan dan pemerintahan desa Sumberjaya. Selanjutnya bagaimana penerapan undang-undang tersebut, apakah sudah diterapkan atau belum, yakni Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Untuk pengambilan data cara kerja sebagai berikut. Pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama dilakukan observasi lokasi kuliah kerja nyata. Selanjutnya penetapan kelompok sasaran, lalu meminta izin secara langsung untuk melaksanakan KKN dengan tema tata kelola pemerintahan desa. Selanjutnya setelah itu lakukan koordinasi bersama pemerintah desa mengenai kendala di desa sehingga mendapatkan apa yang akan kita teliti di sana sehingga KKN kita akan membuahkan hasil. Selanjutnya pengambilan data dengan melakukan wawancara lebih lanjut mengenai pengelolaan pemerintah desa Sumberjaya. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan membantu pemerintah, yang dalam hal ini seperti yang sebelumnya telah dilakukan sesi wawancara, mendapatkan permasalahan di sana bahwa di desa Sumberjaya memiliki kendala yakni partisipasi masyarakat. Karena yang mana jika kita bahas tentang tata kelola pemerintahan, di sana ada yang namanya partisipasi masyarakat. Itu adalah salah satu unsur prinsip yang mana harus dimiliki oleh suatu desa untuk mendapatkan atau menjadi suatu desa yang dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Dalam undang-undang ini mendefinisikan desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah berwenang dan untuk mengatur mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perangkat sesama masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tata kelola desa merupakan suatu penataan atau penyelenggaraan atau dengan kata lain pengelolaan atau suatu pemerintahan desa serta bagaimana implementasi dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa. Nah, di sini ada perbedaan antara pemerintahan desa dan pemerintahan
pemerintah. Nah, pemerintah desa merupakan penyelenggaraan suatu pemerintahan, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Selanjutnya, kepala desa disebut adalah sebagai pejabat pemerintah desa yang mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya yang melaksanakan tugas dari pemerintah daerah. Selanjutnya, di desa tentunya tidak hanya memiliki pemerintah desa sebagaimana seperti entah di kabupaten atau di provinsi juga memiliki lembaga, yang mana di sini lembaga di tingkat desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa ini sedikit mengenai Badan Permusyawaratan Desa, yaitu suatu lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mana Badan Permusyawaratan Desa ini bertugas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat serta melaksanakan rapat-rapat musyawarah serta pemilihan desa, kepala desa dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali tugas dan peranan Badan Permusyawaratan Desa di desa. Nah, ini ada selanjutnya tugas dan fungsi kepala desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemarin kami di sana ada juga yang namanya pembinaan kemasyarakatan dengan pemberdayaan, itu ada sosialisasi. Namun kemarin sempat ada sosialisasi untuk kesehatan, dan itu juga bagian dari tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan implementasi atau lanjutan dari Undang-Undang 1945. Nah, kepala desa juga di desa tidak sendirian, ada juga yang namanya sekretaris desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang bertugas membantu kepala desa dan bidang administrasi pemerintahan. Di sini juga dibantu oleh tata usaha umum, itu ada KAUR tata usaha umum, KAUR keuangan, dan KAUR perencanaan yang bertugas membantu sekretaris. Selanjutnya ada seksi-seksi yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas bantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Nah, di sana juga ada yang namanya kepala dusun atau kadus. Kadus ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari kepala desa, hanya saja wilayah kepala dusun dibagi. Kayak misalkan di suatu desa itu kalau kepala desa memimpin seluruh masyarakat yang ada di desa, sedangkan kepala dusun hanya memiliki wilayah, misalkan di desa memiliki wilayah berapa dusun, 2, 3, atau 4 dan seterusnya. Namun kepala dusun itu memiliki wilayah di satu wilayah, kayak satu dusun, kampung 1, kampung 2, dan melaksanakan tugas sebagaimana yang tertera di sini, yaitu pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan pengelolaan wilayah, serta mengawasi pelaksanaan pembangunan wilayahnya, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, meningkatkan kemampuan kesadaran masyarakat dan menjaga lingkungannya, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sebenarnya ini hampir sama dengan kepala desa, hanya wilayah dan tugasnya lebih dikecilkan lagi. Nah, ini Badan Permusyawaratan Desa yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Badan Permusyawaratan Desa merupakan kepanjangan lidah dari masyarakat, sehingga sebagai mitra kepala desa dalam pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa punya fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat serta menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut kepada kepala desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa dan melakukan. Selain ini juga ada fungsi lainnya, yaitu untuk penyelenggaraan pemilihan desa, kepala desa, serta menyelenggarakan rapat-rapat desa yang strategis yang menurut desa itu baik dan bagus untuk kemajuan desa. Selanjutnya tata kerja pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas kerja, kepala desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas yang di bawahnya. Nah, ini musyawarah desa. Nah, musyawarah desa ini sebenarnya diselenggarakan oleh BPD yang diikuti oleh pemerintah desa dan biasanya juga diikutsertakan masyarakat seperti tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemerintah dan lain sebagainya. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang dilakukan oleh
pemerintah dan unsur masyarakat. Nah, di sini biasanya membahas hal-hal yang bersifat strategis, yaitu penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, serta perhitungan BUMDes, penambahan dan pelepasan aset, dan kejadian luar biasa. Seperti kemarin ada pandemi, itu juga dibahas di musyawarah desa karena itu juga merupakan kejadian luar biasa, kan ada juga kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan musyawarah. Nah, di Desa Sumberjaya memiliki rutinitas setiap hari Senin, yaitu rapat bersama BPD, mana sebenarnya rapat ini patut kita tiru dan dicontohi oleh setiap desa lainnya, yang mana pada rapat ini sangat penting untuk dilaksanakan selain sebagai ajang silaturahmi, juga baik untuk penampungan aspirasi yang mana serta penyampaian aspirasi yang mana sebagaimana tugas dan fungsinya BPD, dia menampung dan menyampaikan aspirasi. Jadi pada rapat ini kepala desa tentunya sangat luar biasa melibatkan BPD untuk dalam pembangunan desa, yaitu BPD melakukan penampungan aspirasi-aspirasi dari masyarakat, baik keluhan atau misalkan punya kritikan atau aspirasi lain mengenai pembangunan desa, baik di bidang perekonomian, budaya, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, perkembangan dan kemajuan suatu desa juga mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Di rapat ini biasanya dibahas apa yang akan dibangun, apa yang misalkan menjadi kendala desa, sehingga dicari akan solusi yang bisa diselesaikan pada rapat tersebut. Selanjutnya, kemudian jika ada permasalahan yang strategis, itu diadakan oleh BPD dan kepala desa di sini berkoordinasi bagaimana supaya itu diselesaikan, dilakukan musyawarah desa yang secara khusus yang melibatkan masyarakat lainnya seperti tokoh adat dan lain sebagainya. Nah, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu ada beberapa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi. Nah, yang mana pada partisipasi ini sangat penting bahwa setiap pembangunan di desa itu untuk kebaikan, kemajuan, dan perkembangan masyarakat desa tanpa terkecuali. Nah, di partisipasi ini kita dapat lihat bagaimana perkembangan desa itu berjalan dan kemajuan desa itu terus meningkat, karena partisipasi ini sangat penting untuk sebagai sumbang saran serta menjadi suatu catatan untuk masyarakat, untuk pemerintah bagaimana harus membangun. Dan partisipasi ini banyak bentuk, baik dalam misalkan ikut pemerintah dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan, misalkan bantu pemerintah dalam pembangunan secara langsung, dalam kerjaan di desa secara langsung, atau bisa juga melalui aspirasi. Selanjutnya, daya tanggap. Nah, di sini daya tanggap sebagai pemerintah desa seharusnya memiliki daya tanggap yang cepat, yang mana lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat serta aspirasi masyarakat mudah cepat dicerna, bisa dilakukan tindak lanjut, sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu tidak hanya disampaikan menjadi aspirasi semata, namun juga dilakukan tindak lanjut sehingga bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya ada penegakan hukum yang adil, yang mana di mana-mana untuk suatu pemerintahan yang baik. Jika penegakan hukum yang tidak adil, maka akan bobrok, karena penegakan hukum yang adil juga mampu mempengaruhi partisipasi masyarakat. Misalkan di suatu desa memiliki permasalahan, nah di sana masyarakat mengadu ini itu, nah kalau tidak adil itu maka akan menjadi kecemburuan sosial sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selanjutnya, kesetaraan. Dalam kesetaraan ini dimaksud baik perempuan, laki-laki, kaum bawah atau yang menengah ke atas dan lain sebagainya itu tidak harus dibeda-bedakan, jangan dibeda-bedakan, tapi semua harus dianggap sama, masyarakat semua harus diikutsertakan, yang bisa menyampaikan apapun yang ingin mereka sampaikan tanpa mereka harus takut bahwa pemerintah hanya akan membantu misalnya keluarga atau orang-orang terdekat saja. Namun kesetaraan ini penting sekali untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya ada wawasan ke depan.
Untuk membangun suatu desa atau daerah itu sangat penting untuk wawasan ke depan ini dalam bentuk visi misi desa itu mau seperti apa dan dilakukan apa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai suatu visi misi tersebut, sehingga pembangunan di desa itu terukur, terarah, dan sehingga tercapai cita-cita bersama, yaitu pembangunan desa yang maju dan sejahtera. Selanjutnya pengawasan. Nah, pengawasan ini biasanya di desa dilakukan oleh BPD, serta masyarakat. Nah, biasanya pengawasan dilakukan oleh lembaga-lembaga independen juga, seperti lembaga swadaya masyarakat, wartawan, dan lain sebagainya. Pengawasan ini sangat penting sehingga seperti halnya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga ada tentang dana desa. Di sana juga tentunya untuk pembangunan desa. Jadi pengawasan ini sangat penting untuk jalannya roda pemerintahan desa itu baik atau buruk. Selanjutnya akuntabilitas. Sesuatu keputusan yang akan diambil itu harus dibahas dalam musyawarah dan lain sebagainya, harus kesimpulannya coba. Selanjutnya ada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan profesionalitas. Nah, tujuan lahir undang-undang. Nah, ini banyak sekali, yang jelas ini merupakan implementasi dari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Intinya dari yang saya tangkap sana adalah itu. Selanjutnya kesimpulan dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemerintah Desa Sumber Jaya telah melaksanakan sistem pengelolaan desa yang baik. Salah satunya mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah. Selanjutnya pengelolaan pemerintah Desa Sumber Jaya sebenarnya bisa dikatakan baik karena sesuai dengan mekanismenya aparat pemerintah semua aktif kegiatan termasuk juga sampai pengambilan keputusan. Namun di sini memiliki kendala partisipasi. Nah, untuk kendala partisipasi kemarin sudah berkoordinasi, bisa dilakukan sosialisasi secara berkala serta pendekatan yang lebih intensif lagi. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Saudari Elda. Ini banyak sekali telah Bapak koreksi di sini. Sistematika penulisannya masih tidak tertib, karena ini kalau sudah menjorok ke dalam jangan lagi dipisahkan antara alinea ke-1 dengan alinea selanjutnya. Kemudian di tujuan saudari itu belum pas. Ada kalau dia 1.3 tujuan dan manfaat. Tujuannya apa? A, tujuan. Itu singkat saja. Kemudian pertanyaan, tujuan 2, tujuan B. Itu juga pertanyaan. Sudah di tujuan A, B, C, itu Anda jawab cara menyimpulkan atau membahas dari tujuan tersebut. Metode apa yang Anda gunakan? Kemudian dari tujuan itu, 3 tujuan tadi, Anda bahas juga hasil dan pembahas dibahas. Tujuan Anda 1 itu dibahas di 1. Kemudian tujuan Anda 2 juga dibahas. Kemudian dari 3 tujuan, apabila Anda 3 tujuan itu sudah dibahas, dimasukkan kesimpulan. Ini Anda tidak mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan itu dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi tujuan, metode. Kita ada metode, contoh Anda dari rumah ingin ke kampus, tujuan Anda ujian, kemudian metodenya apa? Anda naik mobil, naik motor, kemudian naik Gojek, naik sebagainya, itu metodenya. Kemudian di pelaksanaannya itu, ini Anda laksanakan dari ujian itu, kemudian dibahas apa yang ada. Tujuan itu dibahas dalam pembahasan. Kemudian tujuan itu kesimpulannya apa? Bahwa Anda naik mobil atau naik motor dari rumah sampai ke kampus akan melaksanakan ujian, bahas A, B, C. Kemudian tujuannya 3, metodenya 3, hasil dan pembahasannya 3. Kemudian di kesimpulan 3 juga minimal. Kemudian di saran ini jangan terlalu banyak. Anda sudah bagus Anda mengeluarkan undang-undang tentang pemerintahan desa. Kemudian di daftar pustaka itu diusahakan minimal 5 apa itu buku, apa itu jurnal. Cari lagi jurnal. Anda minim sekali buku dengan jurnal. Anda cuma di sini undang-undang, kemudian pernyataan pemerintah, juga ada sistem penulisan
daftar pustaka, ada sistem Amerika, ada sistem Eropa, ada sistem alfabet, itu banyak. Ini sudah bagus, tapi perbaiki nanti. Silakan tutup. Ini sudah Bapak catat di laporan. Silakan nanti ditutup dan perbaikin ini. Silakan tutup, Elda. Baiklah, mungkin sekian presentasi saya